Selamat datang di podcast YLB Apik Sulawesi Tengah. Berani melapor itu baik. Salam cinta ya dari kita juga sama-sama. Nah, terima kasih masih tetap bersama kami dalam podcast dalam rangka menyebarluaskan edukasi terhadap kasus-kasus kekerasan berbasis dan seksual. Juga kita menginformasikan dan menyebarluaskan kerja-kerja kita dalam pelayanan di wilayah Sulawesi Tengah. Nah, teman-teman, hari ini tentu kita saya kemarin mendengarkan data kasus Palu yang berkaitan dengan tema kita hari ini tentunya. Nah, kemarin di hasil pertemuan saya bersama stakeholder itu berkaitan dengan bicara infeksi menurut seksual. Nah, saya mendapatkan kasus itu infeksi menurut seksual cukup tinggi di wilayah Kota Palu dan tentunya ini sangat berkaitan dengan tema kita. Nah, tema kita pada hari ini tentunya adalah infeksi menurut seksual yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Nah, kenapa kita bicara tentang ini? Tentu orang bertanya-tanya, kenapa kita harus bicara tentang infeksi menurut seksual? Pentingkah? Lalu apa berkaitan dengan kita sebagai manusia atau sebagai perempuan, laki-laki atau sebagai gender atau kelompok rentan lainnya? Pentingkah untuk kita? Tentu penting dong. Nah, menariknya karena tema kita yang sangat-sangat sensitif hari ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh sosok perempuan yang hebat, yang cukup familiar di Palu. Khususnya teman-teman yang sudah sering datang berkunjung di puskesmas. Nah, yang sudah mendapatkan pelayanan mereka ini yang ada pelayanan mereka di pelayanan PKM ya, puskesmas namanya. Nah, saya langsung saja memperkenalkan atau saya langsung saja tanya-tanyakan orangnya ini siapa. Ya, saya tidak perlu memperkenalkan beliau karena beliau lah yang paham benar seperti apa kerja-kerjanya dan siapa dia. Pasti kalian penasaran siapa dia, dan dia pakai jas putih. Jas putih apa? Dokter dong. Nah, oke, terima kasih. Terima kasih sih. Nah, saya ini baru perdana ketemu dari sekian tahun yang lalu. Sudah lama ya baru ketemu lagi kita. Baru ketemu lagi, Dok ya. Nah, ini adalah perempuan hebat, sangat menginspirasi juga bagi kami semua. Oke, terima kasih. Belum saya terlalu patene, ilmunya orang Palu memang begitu. Langsung saja Kakak ya, mungkin diperkenalkan saja siapa dan aktivitasnya seperti apa. Oke, terima kasih ya. Nama saya Dr. Makfira. Saya sehari-hari bertugas di Puskesmas Talise. Sehari-hari itu sudah lama ya, sudah sekitar 11 tahun ya di Puskesmas Talise. Dan kebetulan saya juga membawahi klinik infeksi menular seksual dan pelayanan PDP ya, perawatan, dukungan dan pengobatan untuk HIV di Puskesmas Talise. Oke, saya kira cukup deh. Mana tanganku? Saya harus angkat satu lagi. Nah, 11 tahun ya berkecimpung di isu penanggulangan HIV/AIDS yang memang khususnya Dokter Fira adalah dokter. Setahu saya ya, Dokter Fira adalah satu-satunya dokter di Puskesmas Talise yang penanganannya tentang IMS ya? Oh iya, jadi dari awal saya masuk Puskesmas Talise memang saya difokuskan untuk pelayanan. Tapi Dokter Fira khusus yang ini ya? Iya, infeksi menular seksual. Tapi untuk pelayanan HIV kita belum lama loh ya, jadi baru sekitar beberapa bulan berjalan. Oh, yang untuk obat, PDP, obat, perawatan, PDP. Dukungan dan pengobatan. Tapi untuk klinik IMS sendiri itu sudah jalan dari sejak tahun kalau nggak salah 2013 ya. Nah, sudah jalan. Oh, sudah lama. Lama. Jadi saya tidak tahu ini beliau ini sudah banyak melihat jenis-jenis segala bentuk ya. segala bentuk rujukan juga betul. Pasti orang-orang akan bertanya, ngapain sih bicara tentang IMS lalu kita kan bicara tentang kekerasan berbasis gender dan seksual pencegahannya. Ya iyalah, ini ada kaitannya. Yep. Apalagi bicara tentang kesehatan reproduksi ini sangat-sangat berkaitan. Nah, tapi kan saya tidak akan bicara karena saya bukan ahlinya. Nah, sedikit lagi kita akan bincang-bincang diskusi tentang kesehatan
reproduksi yang berkaitan dengan topik kita ya, infeksi menular seksual. Seperti apa sih hubungannya atau kaitannya? Saya tidak tahu. Saya mau belajar juga dengan beliau. Baik, Dokter Vira. Nah, saya ini penasaran dengan infeksi menular seksual. Sebenarnya definisi atau bentuknya atau seperti apa sih infeksi menular seksual itu, saya tidak paham justru sebenarnya. Oke, IMS ya, atau Ya. infeksi menular seksual. Jadi kalau kita bicara tentang infeksi menular seksual, ini berarti infeksi yang utamanya, jadi utamanya ditularkan melalui hubungan seksual, ya. Jadi kalau kita bilang utamanya berarti kan tidak seluruhnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sebagian besar memang ditularkan melalui hubungan seksual, tapi ada cara-cara lain penularan infeksi menular seksual ini, ya. Jadi contohnya misalnya kita bisa membagi infeksi menular seksual ini menjadi 2 kelompok besar, ya. Jadi yang pertama yang ditularkan melalui hubungan seksual, ya, hubungan seksual melalui vaginal, anal maupun oral, ya. Ya. Jadi Ya, itu tahu dia. ya, tahu nggak? Kayaknya Jadi kalau vaginal itu kan berarti vagina, ya, berarti alat kelamin perempuan, ya. Perempuan. Kalau anal berarti melalui dubur. Dubur. Oke, kemudian kalau oral berarti melalui Mulut. mulutnya. Uh. Oke, yuk. Nah, kemudian itu menurut penularan melalui hubungan seksual. Tapi kan ada yang penularannya juga tanpa melalui hubungan seksual. Misalnya karena faktor hygiene atau kebersihan. Jadi misalnya orang kok suka berganti-ganti pakaian dalam atau handuk, itu juga bisa menularkan loh. Atau misalnya dia menggunakan air yang tercemar untuk membersihkan area kelaminnya. Oke. Oke, Ya. nah, Kualitas air ya. Ya, jadinya. betul. Jadi air yang sudah tercemar bakteri, jamur, dan ataupun misalnya menggunakan alat-alat atau cara yang bisa menyebabkan perlukaan pada area genital. Misalnya saat kita mau masturbasi, kita kan iya. biasanya menggunakan alat Alat-alat, ya. ah. Nah, Duh, itu kan tidak pernah alat-alatnya ditilang. kalau kurang bersih atau mungkin cara melakukannya yang terlalu kasar, itu bisa menyebabkan perlukaan. Intinya kalau ada perlukaan kan berarti ada jalan masuk untuk kuman dan bakteri ini untuk masuk ke area kelamin kita, gitu. Itu termasuk tangan juga misalnya ya. Ya, Iya, tangan misalnya yang tangan tidak bisa, bersih. alat bisa, ya, Oke. semuanya, ya. Nah, oke, berarti IMS ini penyebabnya 2 nih, pertama dari perilaku seksualnya, Ya, benar. lalu juga perilaku hidup bersih dan sehatnya Benar, yang iya. mempengaruhinya gitu Iya. kan. Cuci tangan sebelum melakukan, yes. Iya, sebelum Betul. melakukan, dan bahkan pada saat kita sebelum menyentuh ataupun sesudah menyentuh area kelamin kita harus mencuci tangan, gitu. Ya, betul sekali ya. Sudah sering dipraktikkan guys atau tidak? Ya, jadi saya jadi berpikir sebenarnya flashback. So tahu toh maksudnya. Ya, mungkin pernah dilakukan tapi Ya. kayak seperti wah, oh gini. Ya kan ternyata. wajar lah ya, misalnya masturbasi itu kan wajar ya. Jadi usia-usia remaja misalnya. Ini masturbasi biar perempuan dan laki-laki bisa juga kan. Laki-laki dan perempuan itu bisa lakukan. Ya, bisa Oke. yang lain juga maksudnya. Oke. Nah, ya oke baiklah. IMS itu ya ternyata penyebabnya dan Oke. definisi IMS itu adalah infeksi yang menular seksual Ya, ya. sebagian besar ditularkan Sebagian melalui hubungan besar seksual. ditularkan melalui hubungan seksual, tapi walaupun juga ada bagian lainnya adalah penyebabnya dari perilaku hidup bersih dan sehat ya. Nah, Benar sekali. oke, kalau saya kan taunya kayak seperti apa namanya, orang sipilis Oke, apa gitu kan. Itu apakah bentuk-bentuk IMS atau tidak sih, Dok? Atau seperti oke. apa sih bentuk-bentuk infeksi menular seksual itu? Jadi apa sih? bentuk-bentuk infeksi menular seksual. Sebenarnya kita bahas dulu deh mengenai penyebab IMS ya. Iya, Jadi ada beberapa penyebab, kita kelompokkan 5 kelompok besar ya. Jadi penyebab infeksi menular seksual. Yang pertama dari bakteri ya. Oke. Bakteri itu macam-macam. Salah satunya tadi yang Mbak Ririn sebutkan, sifilis. Ah, Itu iya. penyebabnya bakteri Treponema pallidum ya. Ya. Kemudian GO atau kencing nanah. Ah, Nah, kenal kan ya, itu Iya. juga penyebabnya oleh bakteri ya. Kemudian ada lagi jenisnya chlamydia ya, atau kita biasa sebut uretritis non gonore ya, yang macam-macam. mana itu? Dia mirip sekali dengan kencing nanah ya, tapi beda. biasanya kita bisa bedakan melalui pemeriksaan laboratorium ya. Tapi kalau misalnya seseorang punya gejala ada keluar cairan dari bagian penis
ya. Nah, itu biasanya kita kelompokkan sebagai GO dan chlamydia. Oke. Nah, itu tadi bakteri. Nah, selanjutnya ada penyebabnya akibat virus. Ya. Jadi virus itu misalnya yang biasa kita kenal HIV ya, Human Immunodeficiency Virus. HIV bagian dari IMS. IMS juga? Ya, tentu karena penularan tadi sesuai definisinya bahwa dia infeksi yang ditularkan sebagian besar melalui hubungan seksual. Nah, HIV, kemudian HPV, Human Papilloma Virus, atau biasa kita kenal sebagai kutil kelamin. Oh iya. Ya, Condyloma acuminata. Yang tumbuh di kelamin atau Yap. tumbuh di badan, apa biasanya kita tumbuh di badan yang lainnya? Kutil di bagian badan. Nah, ini kan kita bilang kutil kelamin ya, Kutil berarti kelamin. area tumbuhnya adalah area kelamin. Ya. Oke, kemudian hepatitis B. Hepatitis, ya, hepatitis itu itu termasuk, IMS juga. ya, jadi dia penularannya juga melalui hubungan seksual. Oke. Oke, Dokter Vira. Nah, itu kan tadi bukan Penyebab, bentuk ya, ya. penyebab IMS, lalu apa namanya ya, asal IMS itu ya, ada Ya. bakteri, ada yang dari Ya. virus, Agennya ya. agen-agennya ya orang bilang. Ada kan memang kalau orang yang ini bilangnya ada yang penyebabnya dari bakteri, ada yang dari virus, Ya, ada. benar. Nah, bentuk-bentuk IMS ini yang kita belum tahu nih. Apa saja IMS itu? Oke, dan Nah, ini kadang-kadang yang kita temukan toh. Ya, benar. Tapi orang tidak mengenal itu. Ya, jadi ini memang yang penting. Jadi bentuk-bentuk IMS ya. Jadi kalau kami sih menyebutnya seperti gejala-gejala IMS yang memang harus kita kenali nih. Kalau kita punya gejala seperti ini ya silahkan memeriksakan karena ini kemungkinan besar adalah infeksi menular seksual. Nah, apa saja itu ya? Tadi sudah sempat saya singgung ya. Salah satunya adalah duh tubuh uretra ya, atau bahasa awamnya ya ada keluar cairan dari ujung penis gitu. Penis Ya. maupun Penis penis ya. saja? Ya. Oke, dari lubangnya ya, jadi keluar cairan. Nah, itu tadi penyebabnya juga macam-macam ya. Jadi bisa tadi yang kuman GO, bakteri GO ya, non GO ya. Kemudian gejala kedua itu ada ulkus genital atau luka di area kelamin ya. Luka juga ini macam-macam loh ya. Jadi jangan pikir kalau luka di area kelamin berarti ini biasanya ya pasien saya datang suka mengaburkan keluhannya, ngomongnya ini luka karena kesundut rokok. Biasanya kan bapak-bapak nih kalau ngerokok nih buangnya kan sambil BAB gitulah ya, ala-ala. Jadi kesentuh ya. Padahal luka di area kelamin itu banyak hal dan kita bisa mendiagnosa hanya dari pemeriksaan fisik saja ya. Jadi luka di area kelamin itu misalnya ya penyebabnya sifilis ya. Sifilis itu jenis lukanya itu luka yang bersih ya dan tidak nyeri. Jadi kalau punya luka di area kelamin dan tidak nyeri ya, hanya satu biji, itu kemungkinan besar sifilis stadium awal atau stadium 1. Oh, jadi yang nyeri-nyeri itu stadium awal. Ya. Itu tuh. Yang nyeri-nyeri itu stadium awal, Wak. Sifilis nggak nyeri ya. Sifilis itu tidak nyeri ya. Sebenarnya itu tidak nyeri ya. Nah, kemudian luka yang selanjutnya contohnya tadi seperti herpes ya. Jadi ada bintik-bintik berair kayak cacar air di area kelamin yang kemudian pecah. Nah, ini yang nyeri ya. Karena pada saat dia pecah, dia membentuk luka itu nyeri. Itu bukan lagi nyeri, Dok. Apa tuh? Itu perih. Ya. Itu sakit. Benar-benar dan pasien rata-rata datang dengan kesakitan yang luar biasa ya. Apalagi kalau yang kena kan area badan ya. atau apa. Kalau laki-laki kan ibaratnya salurannya cuma satu ya, sudah itu yang untuk saluran reproduksi, itu juga untuk yang untuk mengeluarkan senjata reproduksinya gitu, spermanya ya. Jadi ya gitu. Nah, kemudian gejala yang lain pembengkakan pada skrotum atau buah peler. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau pembengkakan pada buah peler itu bukan IMS, bisa salah satu penyebabnya adalah IMS. Biasanya itu merupakan komplikasi dari GO, kuman GO, ya. Kencing nanah tadi. Oh, jadi GO itu bisa jadi komplikasi ya, juga. jadi kalau pengobatannya tidak adekuat atau misalnya dia memang terlambat untuk melakukan pengobatan, itu bisa
menyebabkan komplikasi. Atau, Jadi atau bisa jadi misalnya dia pengobatan yang tidak baik dan tidak ya teratur, itu bisa dia jadi pengobatan komplikasi. yang tidak adekuat ya. Jadi Dengar, cari obat di apotik yang sesuai ya resep benar dokter. ya, jadi itu biasanya ya itu salah satu juga kenapa sering terjadi resistensi atau kekebalan terhadap Kekebalan. pengobatan ya, karena taunya pokoknya beli aja di luar ya, padahal ternyata pengobatannya tidak sesuai, akibatnya terjadi komplikasi, komplikasi gitu ya. Betul. Nah, Akhirnya tadi sudah repot deh dokter. iya, memang jadi lebih repot. Pengobatan yang awalnya cuman dosis tunggal ya, ini malah jadi berkepanjangan, bisa sampai 2 minggu pengobatan gitu ya. Ini baru GO ya. Ya, nah kemudian gejala yang lain itu tadi kan ada duh tubuh uretra, berarti ada dong duh tubuh vagina ya. Oh iya. Jadi perempuan nih, nah ini yang biasanya perempuan suka menganggap remeh, keputihan. Dan kadang-kadang tak nampak juga sih. Nah, jadi anggap pokoknya keputihan ini kan wajar-wajar saja pada perempuan, padahal ya enggak ya. Apa ya? Karena mungkin faktor datang bulan Nah, dan sebagainya. betul ya. Aduh, ini pengalaman banget Iya, ya. karena saya selalu. Jadi benar, jadi sering perempuan menganggap bahwa kalau dia sebelum sama sesudah haid itu wajar ada keputihan. Tapi ingat, kalau keputihan itu sudah gatal, berbau ya, dan berwarna, itu berarti sudah keputihan yang abnormal atau tidak normal. Ya. Saya kira abnormal itu ada di sana ya. Ya, itu kafe ya. Oke, nah gejala yang lain panjang ya ini, tapi ini penting loh ya. Jadi gejala yang lain misalnya, nah tadi kutil kelamin, ada tumbuhan yang muncul di area kelamin kita. Kelamin, bukannya di ketiak, say. Ya. Bukan. Ya. Nah, itu penyebabnya kan tadi virus ya. Nah, kemudian ada juga ini konjungtivitis neonatorum atau pada bayi baru lahir nih. Iya. Matanya ada belekan tapi dia seperti nanah yang keluar pada mata. Saya kok jangan langsung pegang mata ya. Refleks ya. Oke, tapi itu pada bayi baru lahir. Jadi biasanya kita menganggap belekan aman-aman saja. Biasanya kan anak bayi gitu ya, suka banyak kotoran mata. Tapi kan ini kotoran matanya kok banyak gitu, dan itu ternyata penularan pada saat proses persalinan. Misalnya ya. Itu jadi berarti dari mamanya dong. Ya, perempuan. jadi penularan dari ibunya. Dari ibu ke anak. Ya, gitu ya. Baik, ya ampun, itu menarik sekali. Banyak yang orang tidak tahu sebenarnya. Itu tuh yang sering beli obat di puskesmas, yang di apotik ya. Tidak disalahkan memang beli obat di apotik, tapi harus sesuai dengan anjuran dokter. Oke. Nah, iya kan? Biasanya kan paracetamol, ampicillin. Ya. Andalan. Iya, andalan. Nah, ya itu sudah, karena tidak ada ada pengetahuan, tidak ada edukasi terhadap masyarakat atau semua kita, termasuk saya. Sebenarnya saya saja baru tahu sebenarnya. Nah, ini infeksi menular seksual memang itu bagian ketubuhan kita ya, baik laki maupun perempuan. Apakah ini juga berkaitan dengan kesehatan reproduksi kita? Oke ya, jadi kita bahasnya lagi tentang kesehatan reproduksi ya. Nah, sebelumnya kita mesti tahu dulu nih kesehatan reproduksi itu apa ya. Jadi kalau definisi berdasarkan undang-undang tentang kesehatan ya, kesehatan reproduksi ini adalah keadaan sehat ya, baik secara fisik, mental maupun sosial secara utuh ya. Jadi fisik, mental dan sosial secara utuh ya. Mengenai apapun yang berpengaruh pada sistem atau fungsi dan proses reproduksi kita. Jadi bukan hanya sebatas bebas dari penyakit. Kesehatan reproduksi itu bukan hanya bebas dari penyakit ya, tapi utuh. Kita harus tahu secara kesehatan reproduksi fisik, mental maupun sosial. Support gitu. system ya terbangun begitu ya. Benar. Ya. Nah, jadi memang tujuan sebenarnya kesehatan reproduksi itu ya supaya seseorang atau setiap individu itu mampu ya, jadi dia mendapatkan pemahaman, informasi dan akses ya, sehingga dia mampu untuk memutuskan bagaimana sih hubungan seksual yang sehat dan bertanggung jawab ya. Jadi secara individu dia mampu secara positif menentukan nih, ini hubungan seksual yang sehat dan bertanggung jawab. Nah,
Imbasnya apa? Jika memang kita pemahaman kita terhadap kesehatan reproduksi ini baik ya, berarti otomatis kita akan menghindari nih perilaku seksual misalnya yang tidak aman seperti berganti-ganti pasangan, kemudian seks pranikah ya, abortus ya, kehamilannya karena kehamilannya tidak diinginkan ya, menggugurkan ya, oke ya, karena kehamilan yang tidak diinginkan gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau kita paham secara baik, otomatis kita akan terhindar dari perilaku yang tidak aman, perilaku seksual yang tidak aman, dan berarti kita akan mencegah terjadinya infeksi menular seksual. Karena tadi infeksi menular seksual itu kan sebagian besar ditularkan melalui hubungan seksual. Gitu. Baik. Jadi kesehatan reproduksi adalah satu sistem matis ya, yang atau super sistem yang dibangun bagi penyadarannya. Berarti yang kita lakukan adalah kita membangun support system itu yang kita lakukan saat ini ya. Kita podcast selalu memberikan informasi kepada orang. Ya, benar. Pemahaman ya. Ya, pemahaman. Lalu ya terserah Anda mau paham tidak. Ya, tujuannya kita membuat orang-orang paham ya. Lalu berobat yang sesuai dengan anjuran. Ya. Jadi terima kasih pada Mbak Ririn ya karena memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi di belakang rumah yang tumbuh. Nah, itulah lagi biasa kepercayaan juga kita tidak bisa. Oke, sangat menarik ya pembahasan kita terkait dengan infeksi menular seksual. Walaupun sebenarnya beberapa saya tidak mengerti dengan istilah-istilahnya ya tadi kayak seperti aborsi ya, Kak Dokter Fira kasih bilang abortus saya tidak mengerti. Padahal sebenarnya kata ininya aborsi ya. Itu juga salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi itu juga. Nah, seperti itu. Nah, saya juga ini tertantang. Saya ini mempertanyakan tentang kalau kemarin sih saya dengar, jangan sampai benar ini informasi yang kita dengar ini tidak sesuai dengan data dan fakta. Nah, apakah data infeksi menular seksual itu berada pada usia muda? Lalu kalau memang betul kalau memang benar adanya, barangkali seperti apa penjelasannya? Apakah ini benar-benar ada kaitannya? Lalu kelompok mana saja yang sangat-sangat rentan dengan perkara ini? Gitu. Oke, jadi benar ya. Infeksi menular seksual ini ya memang sebagian besar itu justru dialami oleh usia remaja dan usia muda ya. Jadi sekitar umur 15 sampai 24 tahun ya. Jadi sebenarnya kalau kita bandingkan bahwa sebenarnya usia 15 sampai 24 tahun itu cuman sekitar 25% dari populasi yang aktif seksual. Tapi kok mereka menjadi setengah penyumbang infeksi menular seksual. Jadi angka usia muda. Ya, jadi remaja dan usia muda. Angka kasus IMS pada remaja dan usia muda ini sangat tinggi gitu. Nah, kalau kita lihat kaitannya ya seperti ini ya. Remaja itu kan berdasarkan WHO itu usia 10 sampai 18 tahun ya. Nah, usia remaja ini kan sebenarnya peralihan ya antara usia anak ke dewasa. Ya, jadi di sini adalah usia yang kritis. Kenapa? Karena pada usia remaja ini atau pada masa pubertas itu kan terjadi perubahan fisik maupun biologis dari organ reproduksinya. Perubahan fisik misalnya sudah mulai ada pertumbuhan payudara, ya. Kemudian pada laki-laki perubahan suara misalnya, ya. Nah. Ini berubah ya. Oke. Nah, secara biologis memang pada usia remaja ini terjadi kematangan organ reproduksi ya. Jadi artinya apa? Remaja ini sudah siap untuk melakukan aktivitas seksual, sudah matang secara biologis. Tapi tidak dibarengi dengan kematangan psikologisnya, mindsetnya. Ya, benar ya. Jadi akibatnya apa? Jika pemahaman terhadap kesehatan reproduksi ini tidak benar, ya, remaja-remaja ini akan terjerumus ke perilaku seksual yang tidak aman. Itu tadi seks pranikah atau misalnya
hubungan seksual berganti-ganti seperti itu ya, karena masa ibaratnya remaja ini kan masih berusaha untuk mencari pancaroba. tahu. Ini baru matang loh. Tinggi. Jadi matang secara seksual otomatis ada rangsangan seksual dong ya. Tapi kan dituntut untuk mengendalikan itu ya, berdasarkan norma-norma sosial misalnya agama ya. Itu kan dituntut remaja ini harus mampu untuk mengendalikan rangsangan seksualnya sampai ke jenjang pernikahan ya. Jadi harus aman dulu, harus matang secara psikologis dulu. Nah, di situ sebenarnya tantangannya. Nah, remaja memang harus dapat pendidikan kesehatan reproduksi yang benar, yang lengkap ya, supaya dia memang mampu untuk menentukan saya harus berperilaku seksual yang aman dan bertanggung jawab ya, intinya itu aman, sehat dan bertanggung jawab. Ya, ini yang menjadi poin-poin pentingnya. Gitu aman, ya. sehat dan bertanggung jawab gitu kan. Ketika ya itu kaitannya kan, kadang-kadang kan ketika dokter bilang tadi kan berhubungan seksual kalau memang belum usianya jangan. Tapi kan kasusnya itu kan saat ini banyak anak usia remaja yang justru sudah tertular ya kasusnya ya, berdasarkan kasus lah ya, kita tidak usah bilang berdasar ini tapi kan kasusnya menunjukkan data akurat ya, data akurat. Apalagi dokter Vira adalah orang yang di puskesmas benar sekali yang menangani kasusnya. Benar sekali. Ketika sudah terjadi atau sudah terlanjur terjadi, maka yang tadi poinnya pesannya adalah aman, sehat dan bertanggung jawab. Gitu ya. Baik, apakah usia muda ya? Tadi poinnya juga adalah anak usia muda sangat-sangat rentan. Ya padahal sebenarnya justru ini ya bagaimana kita saling menjaga support system tadi ya. Benar. Yang kalau definisi kesehatan reproduksi bahwa tidak hanya soal bagaimana bicara Fisik kelamin, saja. fisiknya saja, tapi support sistemnya dari sosial, pengetahuan dan sebagainya itu juga harus kita bangun. Ya, benar. Nah, saya penasaran dengan kayak kita bicara tentang ini ya, tapi kita tidak tahu pencegahannya seperti apa. Harusnya ini kita tahu juga dong cara pencegahannya seperti apa ya. Seminimal yang sudah terlanjur yang sudah terlanjur bisa diobati, bisa ditangani. Lalu yang belum ada kita bisa minimalisir itu. Benar, mereka sudah paham, mereka tahu seperti apa sih cara pencegahan. Ya. Jadi kalau mengenai pencegahan infeksi menular seksual ya. Nah, tadi seperti poin yang saya sebutkan tadi bahwa pertama kita harus mendapatkan pemahaman dulu loh ya. Jadi pemahaman dulu mengenai kesehatan reproduksi ya. Agar apa? Agar kita bisa melakukan perilaku seksual yang aman ya. Perilaku seksual yang aman itu seperti apa ya cara pencegahannya ya. Jadi kita kenal ada namanya ABCD ya. Jadi ABCD ya, semua kayaknya sudah pada hafal nih ya. Ya, jadi kalau A ya, jadi kalau A itu abstinence ya, artinya apa? Tidak melakukan hubungan seksual ya sebelum menikah itu ya. Kemudian B, be faithful atau setia ya. Jadi setialah pada satu pasanganmu ya. Jadi kalau misalnya sudah ada punya pasangan yang sah, setialah pada pasanganmu, jangan selingkuh gitu atau jangan berganti-ganti pasangan. Komitmen lah ya. Benar. Kalau sudah bilang aku cinta padamu, jangan sampai bukan padamu ini ganda padamus, berarti ada kata jamak di dalam padamus. Benar ya. Kemudian C, kondom ya. Kalau tidak mampu melakukan poin 1 dan 2 tadi, ya maka harus memakai pelindung kondom ya agar terhindar dari penularan seksual tadi ya. Kemudian D, drugs ya, berarti tidak menggunakan jenis narkoba, apalagi yang jenis suntik ya, yang bisa menularkan HIV misalnya ya. Itu pemicu ya. Benar. Nah, selain tadi perilaku seksual yang aman, kita juga harus mampu menjaga kesehatan organ reproduksi kita gitu ya. Jadi menjaga kesehatan organ reproduksi ya secara fisik ya. Jadi misalnya kalau perempuan maupun laki-laki kalau misalnya mau membersihkan area kelamin
pakai air yang mengalir, jangan air yang ditampung gitu, karena biasanya air yang ditampung itu sudah tercemar kuman bakteri gitu ya. Termasuk juga yang tandon-tandon misalnya. Iya. Ya ampun. Jadi gunakan air mengalir. Kemudian mencukur ya. Jadi itu penting ya, menjaga kebersihan dan mencukur bulu di area kelamin ya. Oke. Gitu. Karena ya itu tadi Masih ada salah aman. salah satu penyebabnya tadi parasit, kutu. Nah, kalau banyak bulu-bulu gitu kan. Nah, untuk tumbuh bakteri juga untuk jadi tempat hidupnya kutu-kutu atau parasit tadi juga bisa. Kemudian akan menjadi lebih lembab. Jadi akibatnya bisa timbul jamur gitu. Kemudian ya sudah, pada wanita misalnya kalau lagi haid harus sering mengganti pembalut ya, minimal 4 jam sekali. Kemudian jangan mengganti celana dalam yang sering ya, jangan menggunakan alat-alat pembersih kewanitaan ya, yang beredar banyak kan alat pembersih kewanitaan nih. Iya. Ya, siapa tahu Mbak Ririn pakai juga. Pakai dong. Pakai, Saya ya. pakai sejujurnya. Ya, sebaiknya itu tidak digunakan sebenarnya. Ya, Kenapa emang? Karena gini loh ya, jadi kita kan sebenarnya area kelaminnya kita itu punya flora normal kalau kita bilang. Jadi ada bakteri baiknya nih yang harus kita jaga untuk menjaga keseimbangan pH ya, keasaman organ genital kita. Nah, terlalu sering terlalu sering kita menggunakan alat pembersih justru akan mengganggu keseimbangan pH itu. Akibatnya apa? Kalau pH tidak seimbang, tidak ada bakteri baik yang untuk melindungi, ya kuman, bakteri, jamur itu akan lebih gampang. Tapi tidak mengapa juga kalau digunakan. Ya, sebaiknya tidak sering. Tidak sering ya. Tidak sering ya. Oke. Oke. Jadi seperti itu sih. Jadi langkah-langkah pencegahan untuk menjaga kebersihan organ reproduksi kita gitu ya. Keren, ya ampun, ini baru tahu nih. Itu tuh yang bulu yang sudah rupa ilalang. Ya. Serupa itu lapangan bola yang setiap ada dipangkas. Terus dipangkas. Ya, kadang yang itu salah satu penyebab dari kita. benar, yang masalahnya itu juga kadang jadi kendala ya, karena kan pasangan kadang ada yang suka memilih ya, suka yang lebat nih, ada yang suka gundul nih ya. Kan gitu ya. Aduh, tidak sanggup saya. Padahal sebaiknya memang dia harus terpotong pendek gitu tapi ya, nggak nggak harus habis gundul. ya, tapi pendek ya. Oke. Nggak harus gundul, karena kita juga perlu kalau dalam pertumbuhan ya, kalau ya ibaratnya pertumbuhan itu merangsang kalau tumbuhan Iya, kalau makin dipotong kan makin gampang tumbuh. kalau hilang semua. Iya, kan benar. juga tidak merangsang oksigen dan Benar. sebagainya. Nah, justru ada juga bagus untuk ini. Iya. Ya Allah, kita bahas ini. Kita sensitif ya, tapi Iya. menarik. Nah, keren dokter ya, ini pemahaman yang sangat luar biasa. Jadi karena beberapa poin itu saya alami karena saya pribadi mengalami, termasuk menggunakan air yang ya kita ditampung. rumah yang menampung air. Berarti mulai ke depan kita harus belajar yang bukan langsung mengubah, tapi belajar untuk membiasakan menggunakan air yang mengalir. Benar sekali ya. Salah satu poin ini supaya kita bisa terhindar dari infeksi menular seksual sangat penting, karena memang ini ke depannya kita ini sustainable. Jadi ceritanya keberlanjutan kita kayak mana ya kan, ini sangat mempengaruhi organ reproduksi kita, jelas ya kan dok ya. Ya, sehingga itu penting untuk kita lakukan seperti itu. Nah, sudah kita tahu apa itu IMS, akar masalah dari IMS dan sebagainya, termasuk dengan bentuk-bentuk IMS itu deh banyak pencegahannya. Saya penasaran dengan tantangan. Sudah 11 tahun berkecimpung dengan sekali perkara ini, masalah Kespro, IMS, dan berhadapan dengan banyak orang. Tidak hanya perempuan ya. Jelas ini. Saya tahu kakak dokter ini. Benar. Pasien saya sebagai besar bukan cuma laki-laki perempuan, tapi jahila itu juga. Iya, benar. Anak, bahkan yang usia lanjut. Iya. Seperti apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi selama ini? Benar ya, jadi tantangan dalam pelayanan kami khususnya misalnya. Ya, jadi kembali lagi yang kita bahas adalah organ reproduksi ya. Yang kita tahu kalau organ reproduksi itu otomatis ya ada rasa tabu ya. Pertama, rasa tabu untuk memeriksakan
ya untuk mengumbar atau menceritakan tentang organ reproduksinya ya. Itu tadi. Nah, jadi akibatnya apa? Untuk datang ke layanan kesehatan itu jadi sedikit ya. Jadi orang jadi takut, tabu untuk memeriksakan organ reproduksinya ya. Kemudian sebenarnya rasa tabu ini kan akar masalahnya adalah ketidaktahuan ya, pengetahuan yang kurang mengenai kesehatan reproduksi. Padahal sebenarnya loh ya, kesehatan reproduksi ini sudah dari sejak dini harus diinformasikan ya, otomatis pada remaja seperti tadi saya sebut, karena remaja tadi yang rentan kan ya. Jadi sebenarnya salah satu tantangannya kita ya rasa tabu untuk membahas organ genital itu ya. Kemudian tantangan yang kedua, karena infeksi menular seksual ini sebagian besar itu sifatnya asimptomatik atau tidak bergejala. Ya benar ya. Jadi kadang nanti sudah berat baru mau memeriksakan, karena pada fase-fase awal infeksi menular seksual ini hampir tidak bergejala ya. Misalnya contohnya tadi seperti saya sebutkan, keputihan, orang anggap remeh loh ya. Jadi anggap ini gejala yang normal-normal saja. Atau bahkan misalnya HIV misalnya, kalau kita bahas tentang HIV apa sih gejalanya? Nggak akan kelihatan ya. Kecuali ya sudah di fase kecuali sudah masuk fase AIDS ya. Nah, tapi kan gitu ya. Jadi salah satu tantangannya orang tidak memeriksakan karena tidak tahu bahwa dia sebenarnya telah mengidap ya, tertular infeksi menular seksual. Makanya seperti yang saya bahas tadi di awal, bentuk-bentuk infeksi menular seksual itu penting untuk diketahui. Kenapa? Jadi dari gejala-gejala yang tadi kita sudah harus aware, harus tahu bahwa kalau kita punya gejala seperti ini ya kita harus memeriksakan diri ya, karena kemungkinan kita tertular infeksi menular seksual seperti itu. Tahu gejala dan penyebabnya. Jadi penyebabnya itu yang tadi dokter bilang sudah. Jadi bisa jadi dari perilaku hidup bersih dan sehatnya, atau ya termasuk dengan air yang kita gunakan ya. Jadi ini sangat-sangat penting. Terima kasih dok sudah banyak memberikan kita pemahaman terkait dengan ini. Tantangan juga, dan ini sebenarnya kalau sudah dokter bilang tantangannya adalah salah satunya tabuhnya itu, berarti memang menurut saya ya. Kita harus bangun dari sektor pendidikannya tuh, bagaimana komitmen pemerintah misalnya untuk mengkaitkan informasi kesehatan reproduksi IMS ini di kurikulum lah ya, atau misalnya ada mata pelajaran khusus lah ya, yang bisa contohnya saja gampangnya, kalau misalnya di siswa SMP ya, pelajaran biologi setidaknya misalnya kita sudah harus membahas tentang kesehatan reproduksi. Tapi kan tidak. Guru pun atau kurikulum pun akan agak tabu ya. Orang tua contohnya, padahal kan mestinya yang pemberi informasi awal adalah lingkungan keluarga ya, dari orang tua. Tapi orang tua juga menganggap tabu loh untuk memberi informasi mengenai kesehatan reproduksi. Malah mereka berpikir, kalau saya sudah membahas masalah reproduksi pada anak saya, nanti anak saya malah melakukan gitu. Padahal enggak ya. Padahal enggak. Jadi semakin dini ya, sesuai usia ya, ada usia misalnya usia remaja ya. Jadi usia 11 sampai 14 tahun itu sebaiknya paling bagus diberi informasi mengenai kesehatan reproduksi itu. Ya, keren. Gitu. Benar sekali. Jadi ayo deh kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, lingkungan kita untuk bagaimana melakukan pencegahan, tapi jangan dianggap itu sebagai sesuatu yang aib lalu kemudian harus dihindari kepada anak-anak. Tidak, sebenarnya justru penting. Lalu ini juga aksi-aksi kita untuk melakukan pencegahan kekerasan berbasis gender juga sebenarnya, ya kan? Ya, kekerasan seksual juga ya kan, karena ketika perempuan tidak paham dengan ketubuhannya atau laki-laki tidak paham dengan ketubuhannya, maka dia akan tidak paham seperti apa sih kekerasan seksual itu, yang jangan sampai dia sudah mengalami tapi dia tidak tahu, tidak menganggap bahwa hal itu misalnya suatu pelecehan atau kekerasan kan seperti gitu. Nah, itu yang menjadi penting ya kan. Ketika dia paham tubuhnya, dia paham ini tubuhku yang saya jaga selama ini. Benar sekali. Ketika ada orang lain yang ini
gitu deh. Ya. Nah, menarik tapi ya tidak terasa kita sudah begitu panjang dan lebar. Iya. Ini kalau kita kuliah kan sepertinya sudah sarjana kita. Dokter Vira aja harus TOT berpanjang Iya. dengan durasi cukup panjang. By the way, nah kita mungkin menantang sebenarnya masih akan banyak kita bahas tapi ya mungkin kita ada sesi dan kesempatan kita selanjutnya Ya. kita mungkin bisa undang kembali Dokter Vira. Oke. Dan harapannya Dokter Vira masih tetap akan Ya, menjadi pasti. partner kita dalam bicara tentang infeksi menular seksual dan kesehatan reproduksi ini. Karena tidak saya yakin dan percaya ini belum cukup. Ya. Belum cukup, kita masih akan bahas mungkin satu-satu poin tentang tadi kan Ya, banyak IMS-nya ya. bagus tuh, satu-satu Misalnya kita bahas. sesi selanjutnya kita mungkin bahas ada satu lagi nih tentang IMS apa. Ya, betul. Kita sudah bahas tentang karakteristiknya. Nah, yang terakhir mungkin kita closing statement Dokter Ocha. Dokter Ocha. Dokter Vira. Oke. Karena Dokter Ocha salah satu partner beliau. Iya, jadi benar-benar. yang sering saya sebut-sebut jadi ya tidak perlu di ini ya. Nah, ada beberapa dokter-dokter hebat yang saya kenal. Nah, kita mungkin closing statement apa yang mungkin bisa Dokter Vira sampaikan ke teman-teman penonton kepada semua orang terhadap Oke, jadi sesuai tema kita tadi ya, IMS yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Jadi yang perlu saya tekankan bahwa tadi pendidikan tentang kesehatan reproduksi ya. Jadi adalah hak setiap remaja maupun individu untuk mendapatkan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi itu secara jujur, benar dan lengkap ya. Supaya apa? Supaya setiap individu itu mampu untuk menentukan pilihan mengenai organ reproduksinya dan mampu melakukan perilaku seksual yang aman, sehat dan bertanggung jawab. Seperti itu ya. Dan demikian pasti akan mencegah penularan infeksi menular seksual. Ya. Oke. Poin pentingnya jaga dirimu secara aman, sehat dan bertanggung jawab. Iya. Ini bertanggung jawab ini penting sekali ya. Kita kadang-kadang aman sehat tapi belum tentu bertanggung jawab, ya kan? Bener. Pun sebaliknya sudah bertanggung jawab tapi belum tentu aman. Ya gitu deh. Oke. Nah, berarti poin 3 pesan ini Ya. sangat-sangat penting dan harus dijaga, harus ditanamkan gitu kan. Termasuk saya individu, ya kan? Iya. Termasuk saya pribadi. Oke, tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast kita kali ini dan terima kasih Dokter Vira Iya, sudah datang. terima kasih dan juga, Mbak. Walaupun tadi datangnya banyak insiden, serlok-serlokan yang tidak alamatnya tidak. Iya. Aduh, alamat palsu. Kemana? Ada link baru nih. Nah, saya mau ingatkan juga dukung kita podcast kita untuk memberikan saran, komentar, jangan lupa like dan share podcast kita karena podcast kita berisikan informasi-informasi yang edukatif lalu kegiatan-kegiatan di LJLP Apik Swastengah dalam melakukan pelayanan-pelayanan di wilayah Palu dan seluruh kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, dan kami akhiri, saya Ririn. Saya Dokter Vira. Salam keadilan.